semua lagi. Shalom. Shalom. Oke, baik Bapak Ibu. Sebelum kita menaikkan pujian kita di hadapan Tuhan, sebelum kita beribadah di hadapan Tuhan, kita serahkan jiwa dan raga kita di hadapan Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur malam hari ini kami boleh diberkati Tuhan. Tuhan memberikan kami kekuatan, nafas hingga malam hari ini kami boleh ada di hadapan-Mu bersama-sama untuk merayakan Natal pada malam hari ini. Kami bersyukur atas setiap kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kami. Bapa, layakan kami di hadapan-Mu malam hari ini. Kami sadar bahwa kami tidak layak di hadapan-Mu. Kami banyak melakukan kesalahan dosa di hadapan-Mu yang tidak Engkau kehendaki dalam kehidupan kami. Dengan kerendahan hati kami memohon Tuhan, ampuni kami di hadapan. Sucikan kami, kuduskan, layakan kami di hadapan-Mu saat ini. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Ibadah ini kami serahkan dari awal pertengahan hingga nanti kami akhiri. Kiranya Tuhan yang selalu memberkati. Berkati alat-alat yang kami pakai. Berkati jaringan, laptop, HP yang akan kami gunakan untuk mengikuti virtual Zoom malam hari ini untuk beribadah. Kiranya Tuhan yang selalu menghendaki dan jauhkan kami dari segala kegelapan, dari mara bahaya. Berikan kami hati yang benar-benar beribadah di hadapan-Mu, sehingga kami boleh diberkati oleh Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan. Amin. Baik, mari kita nyanyikan satu lagu pujian untuk Tuhan malam hari ini. Kita katakan, Dia sungguh indah, ya Yesus. Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja, bagi yang mulia, ku angkat tanganku, Kau ku puja, ku cinta, ku sembah, haleluya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus Yesus, mari kita menyanyikan sekali lagi lagu ini dari awal. Kita katakan, Dia sungguh indah, ya Yesus. Dia sungguh indah, Dia Yesus. Dia ajaib, Dia mulia, Dia Dia cinta aku dan ampuni, bahkan rela berikan nyawanya untuk selamatkanku. Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri Dia hormat,
kasih. Malam hari ini mari kita menaikkan segala ucapan syukur kita di hadapan. Mari kita bersyukur di hadapan Tuhan. Dia boleh datang di dunia. Dia boleh hadir dalam hidup kita karena kasih-Nya yang begitu teramat baik dalam kehidupan kita. Untuk itu malam hari ini mari kita benar-benar datang di hadapan Tuhan. Benar-benar merenungkan kasih Tuhan di dalam hidup kita. Tiada Allah yang seperti Yesus yang rela datang di dunia hanya untuk menebus dan untuk menyelamatkan kita di dunia. Untuk itu mari kita gunakan kesempatan yang ada untuk menyenangkan hati. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Sungguh Engkau baik, sungguh Engkau mulia. Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja, bagi yang mulia, ku angkat tanganku dan ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Baik Bapak Ibu, mari kita terus memuji Tuhan. Mari kita terus menyembah Tuhan malam hari ini. Minta maaf jika suara gitar kurang menyenangkan, soalnya tadinya udah putus. Kita terus memuji Tuhan dengan lagu pujian, ku bawa hidupku sekarang. Bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan. Di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Sekali lagi dengan sungguh-sungguh, ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan. Di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Katakan, jadikan aku
Jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Haleluya. Kami bersyukur di hadapan-Mu. Kami datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembah. Terima kasih Tuhan. Kami datang di hadirat-Mu untuk menyembah, memuji nama-Mu. Sungguh ajaib Engkau ya Allah. Engkau kudus dalam kehidupan kami. Tak terselami kasih-Mu dalam hidup kami. Terima kasih. Kudus, Engkau Allah Maha Tinggi, layak dipuji, layak disembah. Engkau kudus, kudus, Engkau tinggi, layak dipuji, layak disembah. Amin. Baik Bapak Ibu, saatnya kita akan bersorak di hadapan Tuhan. Masih ada sukacita? Amin. Dan sekali lagi saya minta maaf soalnya tali gitar sudah putus. Walaupun tali gitar kita sudah putus, tapi itu tidak mengurangi rasa sukacita untuk bersorak di hadapan Tuhan, untuk melompat di hadapan Tuhan. Kita buktikan bahwa kita adalah orang-orang yang berkemenangan, yang memiliki Kristus Yesus di dalam kehidupan ini. Untuk itu Bapak Ibu, mari kita bersorak di hadapan Tuhan. Kita katakan, terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Terima
Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasihnya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasanya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sekali lagi kita katakan, terima sukacita surga. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasihnya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasanya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Masih ada sukacita Bapak Ibu? Amin. Amin, masih ada. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, 2000 tahun yang lalu Yesus telah lahir di dunia. Malam hari ini kita mengingatkan kembali akan kedatangan Tuhan di dunia ini. Untuk itu sebagai pengakuan iman kepercayaan kita di hadapan Tuhan, kita katakan bahwa kita adalah orang-orang yang berkemenangan, bahwa Yesus sudah lahir untuk kita, Yesus sudah lahir dalam hidup saya, saudara, dan kita semua. Untuk itu kita katakan kepada Tuhan, Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami. Mari kita nyanyikan lagu ini dengan penuh sukacita dan semangat. Amin. Amin. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit untuk kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Sekali lagi, Dia lahir untuk kami, Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit untuk kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Yaitu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat dunia. Sekali lagi, Dia lahir untuk kami, Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit untuk kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami,
Dia raja di atas segala raja. Yaitu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Oh, Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat dunia. Yaitu firman Allah, yaitu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat dunia. Amin. Berikan kemuliaan untuk Tuhan. Haleluya. Baik Bapak Ibu, sekarang kita masuk dalam pembacaan kelahiran Yesus Kristus dengan versi bahasa Nias. Kepada petugas kami persilahkan. Data baso khada wawa wa atumbu zoaya ya ita Yesu Kiriso tehala more bazura Luka faza 2 ayat tisara irugi zifitu imane taromali lowalangi. Ba meluo dae ba ibee guruisa kaisaro aguso latane bazura fefu deniha badano. Fanane toy andre basifufena meluo kumandro baziria girenio andro. Bamoy ni hafefu baba matana atira bazura isawang banwa za tua hera za musana bamoy gimisyawa Yosefo andro moroi ba Galilaya moroi bambanua Nazareta isawa Yudaya banua Davido andro sotoy Betlehema mema ubu Davido iya baba matana bazura toira ava Maria Foomonia sino manabina bato bali meso ira badae ba irugi bawania bu ono ba madono iya ono siaa ono matua ilele ba ifagaya baluha nilena hara bazimere sikoli. Ayati walu irugi ngabuas Filiafa. Baso gubalo badanera andre simere badana manaro biri-birira bazipungi. Bayon rasti ira malaika zoaya ba ifasui ira haga zoaya. Ba oisowa ataura. Bai manekara malaika andre bemi ataufi hiza sa uturiage kami wa musodade sabele-bele sirugini ila nono no mulele. Bayane ma so malaika zorugo sato apa malaika no mege la sunu lo balangi la mane la khemi holo balangi siawa ba fatule bagulidana bani hani omasi andre yaduhu. Itu juga ba ayat 5 irugi si 20 imane linia. Bameno fane malaika andre basorugo menulare ira bafau mala kena berat. Telabu bameti lehema batafai gitao difa ombaka ege zoaya heda. Bala alio be amoy bafaluka iran Ramaria Yosefo abonono mege ni fagaya baluha. Menola ila bala ombaka daromali andre jiwa hera manono andre. Badozi samonrongo ba ahli dede bani ombaka gubalo andre hera. Bale olifu Maria fifu niwa andre ifatoutou tedenia malafuli ira kubalo andre lafu sumange lowalangi lasuno ia bani rongora bani ila herera
balazi niwa khera irugida. Baik, terima kasih. Baik Bapak Ibu, saat ini mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Untuk itu mari kita menyanyikan satu lagu pujian. Firman-Mu berkata kau besertaku. Firman-Mu berkata kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai. Ku tak menyerah, kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, kau ku nantikan, kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Sekali lagi kita nyanyikan lagu ini dari awal. Firman-Mu berkata kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, kau ku nantikan, kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku, Yesusku, Rajaku. Kepada hamba-Nya kami persilahkan. Kita berdoa. Bapa, kami bersyukur malam ini kami boleh berkumpul bersama melalui via Zoom untuk menikmati perayaan Natal bersama dengan anak-anak-Mu yang boleh memberikan waktu pada kesempatan ini meskipun hanya melalui virtual. Namun tidak mengurangi rasa syukur kami akan kelahiran-Mu untuk datang menebus setiap kami dari belenggu dosa-dosa kami. Pakai hamba-Mu untuk bersharing firman Tuhan buat kami hari ini yang boleh meneguhkan setiap hidup kami sehingga kami tetap berkenan di hadapan Tuhan. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Yesus. Amin. Selamat malam buat kita semua. Salam. Shalom, shalom, shalom. Terima kasih sudah memberikan saya waktu untuk bisa berbagi firman Tuhan. Saya melihat di sini sebagian bahkan hampir semua saya tidak kenal. Tadi ada satu saya kenal, saudara Epipanias dari Nias Barat.
Cuman saya lihat sudah tidak ada lagi di Zoom. Kenapa itu ya? Kawan-kawan sekalian, kemarin saya dihubungi oleh Pak JK untuk bisa bersharing firman Tuhan. Saya pun kaget sebenarnya. Kok bisa itu ya? Apa Natal via Zoom ya? Memang ini satu kemajuan juga. Dan bagus juga supaya kita bisa bertemu satu dengan yang lain via Zoom walaupun tempat kita berbeda-beda. Nah, ini hebatnya sekarang alat komunikasi IT yang semakin hari semakin luar biasa. Artinya yang dekat ya bisa lebih dekat lagi, yang jauh ya makin dekat, kan begitu kira-kira. Luar biasa. Nah, ini satu program istilahnya ini ya, youth youth Nias Youth Generation, Pak. Nias Youth Generation. Wah, luar biasa ini satu program baru. Yang saya menariknya itu adalah youth generation-nya itu artinya anak-anak muda untuk generasi-generasi ke depan ini. Ya, pasti tentunya generasi-generasi yang hidup di dalam Tuhan. Mohon maaf karena saya tidak terlalu kenal ini dari berbagai daerah semua ini ya. Saudara Pak Jega nih ya. Semua orangnya sini, Pak. Semua orangnya sini, Pak. Oh iya. Jadi ya, semua orangnya cuma dari berbagai daerah tinggalnya sekarang. Iya, Pak. Nah, sekarang ini Nias Youth Generation ini semua ini anggotanya atau gimana nih? Udah pernah ketemu satu yang lain? Ada yang sudah ketemu, Pak. Ada juga yang belum ketemu. Oh, belum ketemu tapi ketemunya di Zoom ya? Wah, hebat ini luar biasa. Baik. Oke, terima kasih banyak sekali lagi buat kita semua sudah memberikan saya waktu untuk berbagi malam ini. Sebenarnya saya malam hari ini itu lari kemana-mana saya. Kenapa? Karena di gereja saya kan sebelah sana tuh. Lagi latihan untuk persiapan perayaan Natal BPD tanggal 29. Jadi saya menyingkir di salah satu kos. Jadi saya ini sekarang ini di salah satu kos mahasiswa yang dari saya numpang ini mereka udah duduk di sebelah, jadi sembunyi-sembunyi sambil mendengar sharing firman Tuhan yang saya sampaikan. Baik, kawan-kawan semua, yang malam hari ini kita akan membahas satu tema yang luar biasa. Tema kita pada malam hari ini adalah tema yang sudah ditentukan oleh PGI, yaitu Yesus datang untuk mengubah jalan hidupku, yang dikutip dari Matius pasal 2 ayat 12. Namun nanti saya akan coba sedikit membahas satu pasal ini, dari pasal 2 ayat 1 sampai 12. Jadi ada satu perikop ini yang tidak boleh terpisahkan sebenarnya di dalam pembahasan secara tafsiran atau ilmu berkhotbah. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, saya mau baca untuk itu semua di dalam Matius pasal 2 ini ayat 12 saja. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali ke Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Jadi penutup daripada perikop ini luar biasa, saudara, yaitu ada satu inti penting untuk harus dibicarakan, yaitu maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Pertanyaan di sini tentunya muncul beberapa hal. Yang pertama adalah mengapa mereka harus pulang melalui jalan lain? Mengapa mereka tidak kembali menemui Herodes atau melalui jalan sebelumnya? Ini satu pertanyaan yang mungkin sebagian orang menjawabnya berbeda-beda. Namun, saudara-saudara, pada kesempatan ini saya mau bagikan 3 hal penting untuk kita semua. Pada malam hari ini, bagaimana kita menyimak satu perikop ini. Ya, namun sebelum itu bahwa kita harus mengerti dulu apa itu Natal. Malam hari ini Natal Nias Youth Generation. Jadi ini baru saya mengikuti perayaan Natal di sini via Zoom secara virtual. Dan mungkin ini yang pertama mungkin ya
Walaupun ada yang melakukan tapi secara live dan juga ada onsite-nya. Tapi ini full melalui virtual. Ini luar biasa. Dan saya berharap ya untuk ibadah-ibadah seperti ini tidak hanya sampai di sini. Natal, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, adalah hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Jadi sebenarnya kalau saya artikan Natal ini pada zaman sekarang ini adalah hari ulang tahun. Nah, hari ulang tahun kenapa? Karena setiap tahun dirayakan. Sama halnya ketika saudara atau mungkin orang-orang yang Anda kenal atau orang-orang yang Anda kasih atau mungkin orang-orang yang Anda sayangi, ulang tahun setiap tahun dirayakan. Dulu pada zaman kami mana ada perayaan ulang tahun. Kalau saya ulang tahun setiap tahun ya sudah setiap tahun ya udah bertambah tua terus. Tidak ada perayaan. Tapi zaman sekarang ada kemajuan yaitu perayaan ulang tahun. Dan saudara tahu bahwa perayaan ulang tahun terbesar sepanjang masa di seluruh dunia adalah perayaan ulang tahun Tuhan Yesus Kristus. Dan ini membutuhkan panitia yang banyak sekali, bahkan sampai berpuluh-puluh ribu panitia untuk melakukan acara yang begitu besar ini. Di seluruh dunia ini dilakukan, yaitu perayaan Natal atau perayaan ulang tahun. Nah, pertanyaannya sekarang, bukankah sebagian orang melakukan perayaan ulang tahun ini kadang-kadang tidak semegah apa yang dilakukan ketika ulang tahun Raja di atas segala raja, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Ada banyak orang melakukan perayaan ulang tahun ketika mungkin orang-orang yang dikasihi, orang-orang yang disayangi lebih mewah, lebih megah, lebih meriah daripada perayaan Natal, atau lebih megah daripada perayaan hari ulang tahun Raja di atas segala raja. Bukankah cara berpikir seperti ini yang mungkin menurut catatan Alkitab dan mungkin menurut pemahaman kita ini ada satu kekeliruan. Kekeliruan yang luar biasa menurut saya. Mengapa? Karena kalau saja kita bisa melakukan perayaan ulang tahun orang yang kita kasih dengan begitu meriah dan begitu megah, mengapa kita tidak bisa melakukan perayaan ulang tahun Raja di atas segala raja, Yesus Kristus, yaitu Tuhan kita? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, ada banyak pun orang sekarang saking harusnya dia merayakan ulang tahun orang yang dikasihi, harus disiapkan hadiah, kado. Ifajehi kena kado, usibaka, hasara laji buli helihi. Ya kan? Bayi hogo ibu kusi, hadiah ibu kusi, kado Natal, kado ioli bahari bale, ioli balafu-lafu, bale menasa ibe menasa yane, garate kado silu hadi demo gini-gini. Pati ngaso gini-gini biasa. Oi soma oi si suga bara ele puyu. Ibe badam. Jadi hai ke bakano sigoi hasara lajibu. Labaya ibu karato idomi ABC. Ya kan? Ibu kai gidannya gini nih hagisane magi bayu ayah saya kenyasa. Ibu isu ibu kai baka banaham bemurunya bakamarnya buru ai. Ibu hanai juma kita kawagu luar biasa ta. Ibu kai sa bai fagi bakano sipa. Hasara lajibu lihelikis warna seteno luar biasa. So gejolak kita ini ada juga yang melakukan juga iolikannya kado ivija geve berwailania kadang-kadang pokoknya mau ini so kadonia mau iya bahwa maigi acara. Nah pertanyaannya ada ketika ulang tahun Tuhan kita Yesus Kristus Raja di atas segala raja no siap ita jangankan tapi jagin sudahkah kita persiapkan kado yang istimewa, bungkusan kado yang ada gambar aile puyu, sudahkah kita siapkan itu untuk kita berikan kepada Tuhan kita Yesus Kristus Raja di atas segala raja. Bapak Ibu tahu bahwa ketika orang-orang Majus itu datang ke Yerusalem melihat kelahiran Yesus, mereka melihat bintangnya di situlah jatuh dan tepat juga di situ Yesus lahir. Anda tahu saudara, mereka mempersiapkan hadiah yang istimewa. Ukuran kemegahan pada waktu itu adalah hanya 3. Yang pertama adalah emas, kemenyan, dan itu yang mereka bawa. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, secara kelahiran Yesus ini cukup unik dan luar biasa. Ketika Yesus datang,
Maaf, ketika Yusuf dan Maria datang mendaftarkan diri mereka mengilah surah daerah Yerusalem, saudara-saudara, ketika itu banyak orang berbondong-bondong. Coba bayangkan nama daerah ada mungkin latih bantuan atau lafazura daerah. Berbondong-bondong saya ini muiras tu esok latih bagi bantu gimana kantor pos. Kantor pos. Aku kantor pos ada loh yang murah nih apa. Nah, berhari-hari kan berarti ahori afenu hotel penginapan pakota. Ila kura Yesu melota uti ai mofana goi no ibu agi talu Maria goi ate ki mo ono batur lamba ira modu ke no afenu penginapan. Amina lalu oleh penginapan setelah mereka cari-cari mengira bah hotel di Sabua. Bafa ira hotel si iya da kawan nih. Hotel Funa tak ada soal pokoknya iso tufo. Kalau saya hotel tahu satu kamar. Pak ira so istilah bintang-bintang. Bintang gemerlapan, bintang 3, bintang Eva, bintang suhali-hali inalah foto batu dal, muali-hali. Mulai bisa foto ya ada nama daerah Tanambu. Pokoknya wai berbintang. Ya dah saya nama Indonesia sudah mulai ada hotel bintang 6. Ya punyanya siapa ini? Pengusaha. Haritano kalau nggak salah. Sudah dikasih itu waktu itu mungkin bintang 3, bintang 4 waktu itu. Bisa itu tuh nama so gasoe. Pokoknya ini soju baso warate ya ida bintang 3 tak. Pabira ba kena kawannya tahu imanu ya spring bed si Nifofa na ififna. Nah, sudah dikasih Tuhan kita Yesus Kristus. Pada waktu itu mereka datang di penginapan yang satu, mereka datang di penginapan yang satu sudah penuh semua. Nah, waktu itu ada salah satu yang menolak, jangan, tidak ada tempat lagi, sudah penuh. Tapi ada yang unik, menarik ini sudah. Ketika mereka datang di tempat penginapan yang satu itu, ternyata orang itu berbelas kasihan dan mereka mengatakan, sudah penuh kamar, tidak ada tempat tidur. Namun, kalau Anda mau daripada saudara, maksudnya Yusuf dan Maria tidur di jalan, lebih bagus coba lihat di belakang. Ternyata ada di belakang itu tempat kambing, tempat domba dipelihara. Bahwa yani pada jauh-jauh meluda buru ina utula yani balik ina lukafu ya. Nah, lagu dah meluda luar biasa. Egi abu tai nabi gitu. Abu tai nabi yani fefu ai. Pabu ina nabi ada nai. Kadang-kadang ada nabi ada lawo mana tai nabi lawo cokola. Meluda asli tai nabi. Luar biasa. Saudara-saudara, waktu itu mereka datang di situ dan mereka lahalo jauh-jauh tahu dan waktunya Maria melahirkan. Di mana ada tempat tidak ada lagi. Lihat di melu tahu. Lihat di bidan. Pabrik tahu mana rumah sakit. Lihat di bidan susah. So bila dia meluda bulu baluhan harga nabi dah luar biasa. Pak adinya mana metodenya pada tubuh Yesus. Padahal lebih lupa gitu deh gue balik naya tadi dah lupa gitu deh jarang saya naji tubuh buru ya buru teh balik buru banose itu buru meluda lawa tapi ya tengah baluha balik tengah mana hagu gurih tapi Yesus meluda tubuh ya mana gurih. Nah, sudah dikasih Tuhan kita Yesus Kristus. Ini hal yang pertama menarik sekali. Walaupun tidak tepat waktu itu, tapi masih ada dicari solusi. Nah, ini penting. Saudara, ketika itu orang-orang Majusi itu datang ke situ dan mereka melewati daerah kekuasaan Herodes. Dan Herodes menahan mereka. Oh iya ya, kalau nanti kalian ketemu, beritahu saya biar saya juga datang suci menyembah dia. Anda tahu saudara, Herodes itu memiliki satu sifat kepura-puraan. Oh iya, nanti aku datang ke menyembah dia. Mifatuna kegutanya, pamai dogoi. Bukankah ini satu kepura-puraan, saudara, yang terjadi? Anda tahu nggak apa yang ada di dalam pikirannya Herodes? Nanti kalau dia datang di situ dia bunuh karena dia sudah jadi pemimpin nanti. Wah, masa lagi pemimpin, kalau ada nanti pemimpin itu biar bisa saya tergeser jadi pemimpin. Nah, ini konsep yang ada dalam pikirannya. Jadi padahal dia menyampaikan kepada mereka, nanti aku juga datang menyembah dia. Padahal hatinya tidak seperti itu. Apa yang ada disampaikan itu merupakan kebohongan, kepura-puraan yang luar biasa. Tapi Anda tahu saudara, ketika itu maka
nampaklah di dalam mimpi kepada orang-orang Majus itu untuk tidak kembali, dan mereka kembali ke negerinya melalui jalan lain. Yang pertama, saudara-saudara, jangan ambil sikap seperti Herodes, yaitu penuh dengan kepura-puraan. Maka badunia afafunia nomatina bunia afafunia la disusaingia ia afafunia la disugatiku ya ia afafunia mana ya ia jalawa afafunia mana ya ia jamatu. Nah, ini penting. Jangan ambil itu. Jangan seperti Herodes pada zaman itu. Itu yang pertama. Yang kedua, pada kesempatan ini ada 3 tokoh Natal yang tidak perlu ditiru. Tadi yang pertama itu Herodes. Yang pertama adalah, yang berikutnya adalah pemilik penginapan, saudara. Pemilik penginapan waktu itu, pemilik penginapan menolak Maria dan hendak melahirkan Tuhan Yesus. Hanya sudah penuh, jelas. Jangan sampai kita ini, ya saudara. Sekarang apa pesan ini buat kita? Saya mau katakan kepada kita, jangan sampai kita terlalu penuh. Jangan sampai hidup kita terlalu penuh dengan kesibukan. Dengan pikiran-pikiran kita, dengan usaha kita, dengan apapun yang mungkin sedang kita kerjakan. Sehingga hidup kita terlalu penuh. Sehingga kita tidak memiliki ruang untuk menerima Tuhan Yesus masuk ke dalam hidup kita. Yang penting. Yang berikutnya, saudara, Herodes waktu itu adalah Herodes ingin membunuh Yesus karena dia tidak suka jika ada raja lain selain daripada dirinya sendiri. Maka pesan ini buat kita hari ini. Jangan sampai kita seperti itu. Seharusnya kita menyadari bahwa raja sesungguhnya bukanlah diri kita sendiri, melainkan Tuhan Yesus. Yang berikutnya adalah pemimpin agama Yahudi waktu itu. Mereka tahu Mesias akan lahir di Betlehem, tapi mereka tidak mau datang. Jangan sampai kita hanya jadi orang-orang yang tahu firman, tapi tidak mengikuti firman. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang tahu bahwa Yesus lahir, Yesus datang, tapi kita tidak mau datang beribadah. Kita tidak mau datang ke gereja. Kita tidak mau datang dalam persekutuan-persekutuan. Bahkan kita lebih mementingkan kepentingan kita daripada kita datang kepada Tuhan. Inilah sifat pemimpin agama Yahudi pada waktu itu. Tetapi pada waktu itu, saudara, luar biasa rencana Tuhan. Tuhan berkata kepada orang-orang Majus, jangan kembali kepada Herodes. Pulanglah melalui jalan lain. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, mengapa kita tidak harus kembali melalui jalan yang sama? Kalau selama ini hidup kita jauh dari Tuhan, jangan kembali lagi ke sana. Kalau selama ini mungkin kita malas ke gereja, jangan lagi kembali seperti itu. Kalau selama ini mungkin kita mabuk-mabukan, firman Tuhan mengingatkan kita, jangan lagi kembali. Tapi kembalilah melalui jalan lain. Apa itu jalan itu? Hanya melalui petunjuk, arah, dan melalui Kristus Yesus saja. Itu jalan yang benar. Saudara-saudara, ikutilah tuntunan Tuhan, arahan Tuhan, maka hidupmu tidak akan masuk ke dalam kedurhakaan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, coba bayangkan kalau mereka kembali, apa yang terjadi? Noi ilana sawa amati helaniha, baifulia batang. Noi ilana sawa silesehi, baifulia batang. Noi ilana sawa silebaga, bailau ya batang. Nah, saudara-saudaraku, malam hari ini firman Tuhan mengingatkan kita untuk tidak kembali lagi ke jalan itu, tapi kita harus kembali melalui jalan lain. Jalan apa itu? Satu-satunya melalui petunjuk Tuhan, yaitu melalui Kristus Yesus. Oleh sebab itu, kawan-kawan yang dikasihi Tuhan, teman-teman, saudara-saudari sekalian, Yesus datang untuk mengubah jalan hidupku. Saudara-saudara, apa yang harus diubah di dalam hidup kita? Ini penting sekali. 3 hal. Yang pertama, jangan memilih jalan sebagai seorang pemilik penginapan yang sudah penuh di dalam hidupnya, kesibukannya, apapun itu dia kerjakan, tetapi ruang untuk Yesus hadir untuk masuk dalam hidupnya tidak ada lagi. Jangan memilih jalan itu. Yang kedua, jangan memilih jalan seperti Herodes yang penuh dengan kepura-puraan. Jangan memilih jalan seperti pemimpin agama Yahudi yang sudah tahu Yesus ada datang, tapi dia tidak mau datang melihat. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan,
Hal ini penting untuk bisa mengubah jalan hidup kita. Siapa yang mampu mengubah jalan hidup kita? Sekali lagi, bukan kita, bukan orang lain, bukan siapa-siapa, bukan karena kita hebat, bukan karena harta kita, tetapi yang mampu mengubah jalan hidup kita adalah satu-satunya Tuhan Yesus. Oleh sebab itu, berilah dirimu diubahkan oleh Tuhan. Dia bawa ke jalan yang benar. Terpuji nama Tuhan, biarlah firman ini dapat meneguhkan setiap hidup kita untuk melakukan kehendak-Nya. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga buat anugerah-Mu malam hari ini. Kami boleh bersekutu melalui Zoom, lewat virtual, dan ini merupakan sesuatu yang luar biasa. Tuhan izinkan bagi kami boleh bertemu, bertegur sapa satu yang lain, meskipun melalui virtual. Kami bersyukur Tuhan meneguhkan kami melalui firman-Mu malam hari ini. Engkau datang untuk mengubah jalan hidup kami. Kami tidak kembali lagi ke jalan yang sama. Kami tidak kembali lagi ke jalan hidup kami yang bertentangan dengan kehendak-Mu. Tapi kami mau mengikuti jalan-Mu. Kami mau mengikuti petunjuk-Mu sebagaimana yang Tuhan tuntun buat kami lalui. Terpuji nama-Mu ya Tuhan, berkati semua kami yang telah mendengar dan bersama di dalam Zoom ini. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Saya kembalikan. Amin. Baik, terima kasih untuk hambanya yang sangat luar biasa. Terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah dibagikan, yang sangat memberkati kita semua. Tentu kita semua yang hadir malam hari ini, tentunya sudah diberkati oleh firman Tuhan malam hari ini. Dan sebelum kita masuk dalam doa penutup, sekarang kita dengarkan kata penutup atau ucapan terima kasih oleh Wakil Ketua NYG. Kepada saudara dipersilahkan. Yahobu Jibongi. Salam. Yahobu, salam. Selamat malam, selamat hari Natal, dan selamat tahun baru untuk kita semuanya. Ya, saya tidak terus panjang lebar untuk menyapa kita semuanya, jadi saya sudah sekaligus menyapa kita. Yang pertama kali kami mengucapkan terima kasih untuk kepada Bapak Pendeta Perlikule yang sudah membagikan kebenaran firman Tuhan di Nias Generation ini. Semoga Bapak terus dipakai Tuhan dalam segala pelayanannya dan keluarga. Semoga Tuhan berkati. Dan yang kedua, kami terima kasih kepada Kak Ikhlas yang sebagai worship leader malam hari ini yang sangat luar biasa. Wah, walaupun gitarnya putus, sinar gitarnya, tapi semangatnya ya, semangatnya tetap berapi-api begitu. Jadi juga kami mengucapkan terima kasih untuk semua dan yang sudah hadir, dan baik anggota NYG maupun juga yang belum bersama-sama dengan kami di Nias Indonesia ini, kami tetap mengucapkan terima kasih atas kehadirannya. Jadi bila ada nantinya di dalam pelaksanaan ibadah Natal NYG ini yang dilakukan dengan sangat sederhana, beda jauh dari yang sebelumnya yang sudah pernah kami laksanakan. Jadi baru tahun ini rasanya ya bagi kami ini sangat sederhana, tapi tidak jadi masalah. Kita tetap bersyukur kepada Tuhan walaupun ibadah Natal ini sangat sederhana dilaksanakannya, tidak terlalu banyak kegiatan. Kalau sebelumnya itu banyak kegiatan, ada lomba-lomba. Jadi kami beritahukan kepada Bapak Pendeta Perlikule bahwa sebelumnya
Natal kami di NT ini biasanya bukan di tahun-tahun sebelumnya banyak kegiatan, ada lomba-lomba begitu. Tapi tahun ini ya begitu, ya itu karena kondisi dan situasi, jadi tidak ada kegiatan. Ya, jadi hanya nanti di akhir ibadah kita ini nanti ada berupa nanti kuis yang akan kami laksanakan nanti bagi teman-teman. Nah, semoga nanti teman-teman yang sudah hadir, yang sudah fokus sepanjang ibadah kita ini bisa senantiasa boleh nanti mengikuti kuisnya. Dan ingat bahwasannya kuis ini nanti juga ini bukan hanya sekedar kaleng-kaleng saja, ya, bukan hanya kaleng-kaleng, tapi ini benar-benar nanti ada berupa hadiah dari kami, dari pengurus NIT dan juga pendukung dari kami semua. Jadi bagi teman-teman yang sudah fokus mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan semua apa yang sudah disampaikan oleh hambanya tadi untuk kita, dari situ nanti kami ambil sebagian soal-soal kuis malam hari ini. Dan tentunya sekali lagi kami mohon maaf di dalam pelaksanaan nanti, di dalam pelaksanaan ibadah ini jika ada kekurangan dan kelemahan, keterbatasan kami, baik di dalam merespon setiap tanggapan dari teman-teman di dalam grup dan juga Capri, dan terlebih di dalam pelaksanaan Natal NG pada malam hari ini. Ya, sekali lagi kami mohon maaf jika kurang berkenan di dalam pelayanan kita terus berdoa dan kita terus sama-sama mendukung, sama-sama mendorong agar Rias Indonesia ini tidak hanya sebatas ini saja, tapi harapan kita bersama, baik pengurus maupun kita semuanya, bahwasannya ke depannya kita bisa sama-sama ibadah bersama. Ya, bisa beribadah bersama-sama. Entah di Nias atau di mana saja nanti, yaitu nanti kita kembalikan di dalam kehendaknya Tuhan saja. Jadi kita terus berdoa, kita terus saling mendukung satu dengan lain, kita terus membangun komunikasi antara satu dengan lain. Mari kita belajar bersama-sama. Itu saja yang dapat bisa sampaikan pada kesempatan ini. Sekali lagi terima kasih untuk semuanya dan juga untuk Barita Ikhlas sudah memberikan kesempatan bagi saya. Saya sampai kita semuanya untuk mengakhiri kata penutup dan ucapan terima kasih ini dari saya. Shalom, Yahoo, selamat tahun baru dan selamat Natal untuk kita semuanya. Haleluya. Baik, terima kasih kepada saudara Wakil Ketua NYG. Baik Bapak Ibu, saat ini kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita akan masuk dalam doa penutup sekalian doa berkat yang dipimpin langsung oleh hambanya yang menyampaikan firman Tuhan. Dan sebelumnya kita bernyanyi dengan lagu pujian sembah dan puji Dia. Hai mari berhimpun. Hai mari berhimpun dan bersuka cita, hai mari semua ke Betlehem. Lihat yang lahir, Raja bala sorga, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia. Ya Tuhan, kepada hambanya kami persilakan. Berdoa semua, mari kita mengakhiri semua rangkaian ibadah kita. Kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kepada Tuhan, malam ini kami boleh beribadah, merayakan kelahiran Tuhan Yesus Kristus melalui Zoom, dan kami sangat bersuka cita. Semua kami boleh merasakan berkat, kami boleh merasakan lawatan Tuhan yang luar biasa. Dimanapun kami berada, di tempat kami masing-masing, Tuhan terus berkarya. Dan untuk
organisasi Nias Youth Generation yang boleh ada untuk Tuhan jadikan sebagai satu komunitas anak-anak muda untuk generasi-generasi yang cemerlang, generasi-generasi yang luar biasa sebagai pemuji-pemuji Tuhan yang luar biasa, dan jadikan menjadi alatmu untuk menyebarkan kabar sukacita, yaitu kabar keselamatan yang dibawa oleh Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak buat malam ini, Tuhan boleh memberikan waktu buat kami semua. Dan setiap kami memiliki persoalan pergumulan yang berbeda-beda, kami menyerahkan semuanya dalam tangan Tuhan. Tuhan bukakan pintu berkat bagi kami semua, berkati keluarga kami, berkati pekerjaan kami, berkati usaha-usaha kami semua. Bahkan semua anak-anakmu yang boleh memberikan tenaga pikiran waktu malam ini. Tuhan sertai setiap usaha pekerjaan mereka. Jangan biarkan dalam kesusahan, jangan biarkan dalam penderitaan. Biarlah Tuhan terus menolong, memberkati masa depan yang lebih baik. Lowongan pekerjaan akan terbuka bagi mereka semua. Dan biarlah kecukupan itu mereka terus rasakan. Sebentar kami akan mengakhiri semua rangkaian ibadah malam ini. Kami kembali menyerahkan seluruh eksistensi kehidupan kami dalam tangan pengasihan Tuhan. Terpuji namamu ya Tuhan, berkati semua yang sudah terlibat di dalam ibadah malam ini. Dan juga pengurus Nias Youth Generation yang boleh Tuhan pilih dan izinkan untuk mengarahkan dan untuk memotori setiap jalannya organisasi ini. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan sertai berkati kuat kemampuan mereka. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan bersyukur kepada Bapa di surga. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, biarlah berkat yang daripada Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus menyertai engkau sekalian. Damai sejahtera, sukacita dan persekutuan yang manis dalam Roh Kudus menjadi milikmu sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Selamat malam, salam. Salam. Baik Terima untuk kasih. Mohon maaf ini saya tidak tahu semua nomor-nomornya ini, dan orang-orangnya pun banyak yang saya tidak kenal. Paling yang saya kenal di sini satu-satunya Saudara Epifanias dulu. Terima kasih sudah bergabung. Terima kasih biasa. Ya, oke ya. Terima kasih banyak Molly sudah mengundang saya untuk berbagi firman Tuhan malam ini. Luar biasa. Pak, terima kasih Tuhan. Lanjutkan. Kita doakan. Apa silakan di kontak Bapak itu. Oke, ibadah kita telah selesai. Mari kita bernyanyi dengan lagu yang Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. I wanna wish you a Merry Christmas for the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas for the bottom of my heart. Oke, terima kasih. Mari kita lanjut acara kita. Sekarang kita masuk dalam kuis Alkitab yang dipandu oleh petugas. Ya, baik. Shalom semuanya. Shalom. Salam. Masih ada sukacita? Puji Tuhan. Amin. Amin, puji nama Tuhan. Nah, bagi teman-teman yang sudah mengikuti ibadah dari awal hingga akhir, maka saya yakin percaya apapun kuis yang kami kasih dari sini, teman-teman pasti tahu. Nah, sebelum kami memulaikan kuis, kami memberikan